Baik, selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkatnya lah kita semua bisa berkumpul dan akan melaksanakan acara semifinal Lomba Bercerita Anak dengan harapan LPP RRI Singaraja tahun 2021. Boleh tepuk tangannya dong. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Perkenalkan, saya Iren Amora yang akan memandu acara ini. Dan tentunya selamat pagi nih untuk adik-adik semifinalis. Selamat pagi. Semangatnya mana nih adik-adik, kok lemes-lemes banget. Selamat pagi. Oke, mantap. Selamat pagi juga untuk pendengar RRI di seluruh Indonesia yang mendengarkan siaran langsung kami di Pro 1 melalui FM 97,9 MHz, AM 1080 kHz, Pro 2 melalui FM 105,4 MHz, juga yang mendengarkan kami melalui live streaming di www.rri.co.id serta mobile application RRI Playgo, dan juga pemirsa yang menonton melalui live YouTube channel RRI Singaraja. Jangan lupa untuk semuanya yang ingin mendukung peserta atau semifinalis tentunya untuk menjadi juara favorit. Caranya adalah dengan mengetik @LCA ya, LCA-nya huruf besar, kemudian underscore dan nama peserta yang dijagokan pada kolom komentar YouTube. Oke. Jadi nanti di akhir acara kita akan voting ya, kita akan hitung berapa jumlahnya, kemudian siapakah yang menjadi juara favorit di lomba cerita anak. Tidak lupa juga kami ucapkan selamat pagi kepada Dewan Juri. Yang pertama ada Bapak Ide Bagus Gede Surya Barata SPD MAP selaku Ketua Merangkap Anggota yang tentunya mengikuti acara ini dari rumah. Ibu Kadek Sonia Piscayanti SPD MPD selaku anggota dan juga mendengarkan melalui live YouTube ya di rumah, serta ada Kakak Niloh Wanda Putri Pradanti SPD selaku anggota. Adik-adik peserta sudah siap? Baik, kita mulai dengan penampilan pertama atas nama Idewa Made Kanha Prana Prawara. Disilakan. Para dewan juri yang saya hormati dan para teman-teman peserta lomba yang saya banggakan, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Idewa Made Kanha Prana Prawara, biasa dipanggil Kakak Kanha. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Menurut pendapat saya, semua hal ini berakar dari seluruh kekuatan keluarga yang berada di Indonesia, termasuk keluarga saya. Jadi izinkan saya sedikit bercerita tentang keluarga saya. Saya bersyukur di mana saya terlahir, saya memiliki kakak yang bernama Kakak Gangga dan adik yang bernama Adik Dafka. Kakak Gangga ini dominan otak kanan yang berkembang. Jadi Kak Gangga masih memiliki keterbatasan dalam berbicara, berkomunikasi, ataupun mengontrol diri dan mengontrol emosinya. Namun Kak Gangga memiliki kekuatan kepekaan hati terhadap perasaan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Sebaliknya Adik Dafka dominan otak kirinya yang berkembang. Jadi Adik Dafka sudah mahir dalam berbicara.
Dek Dafka ini adalah sosok anak yang keras hati dan suka sekali melakukan hal-hal yang beresiko. Pernah Dek Dafka mencoba melompat hingga terjatuh dan dijahit loh pelipis matanya. Pelipis matanya loh yang dijahit. Namun bukan berarti Dek Dafka tidak memiliki kelembutan hati. Pernah saya ajak menonton film kartun yang ada adegan sedih. Dek Dafka ikut terharu loh. Jadi adik saya, adik Dafka mudah terharu. Nah, Dek Dafka ini 11-12 dengan saya. Dek Dafka mirip dengan saya, dominan otak kirinya yang berkembang. Tapi kalau saya lebih suka berbicara di depan banyak orang seperti saat ini. Jadi terima kasih RRI Singaraja yang sudah mengadakan lomba sebagus dan luar biasa ini. Selanjutnya adalah mama saya, Mama Ayu Mira. Mama adalah sosok wanita yang lembut dan penyayang, dan mama tidak pernah lupa untuk memasakkan makanan lezat dan bergizi sebelum mama berangkat ke kantor. Mama Ayu Mira juga sangat suka menonton film yang banyak adegan sedih dan lagu yang bernada sedih. Jadi mama mudah terharu. Selanjutnya papa saya, Papa Radea. Papa adalah sosok laki-laki dewasa yang tegas dan disiplin. Papa tidak pernah bosan ataupun lupa untuk mengingatkan saya, Kak Gangga Dek Dafka, untuk selalu menjadi anak yang baik dan jujur. Kami satu keluarga saja masih memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda-beda. Maka dari itu kami selalu mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap satu juga dengan cara saling menyayangi, mencintai, mendukung satu sama lain, dan menghargai. Nah, bayangkan jika Indonesia yang banyak ada keluarga di dalamnya yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, jika semua keluarga di Indonesia saling menyayangi, mencintai, mendukung satu sama lain, dan menghargai, maka sudah pasti Indonesia akan menjadi negara yang maju. Dia akan tangguh. Jika sudah tangguh, Indonesia akan tumbuh. Indonesia akan menjadi negara yang tidak kenal lelah dan menyerah, yang akan menyongsong masa depannya dari generasi ke generasi berikutnya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Om Santi, Santi, Santi. Om, selamat siang. Untuk Dewa Made Kanha Prana Prawara nomor tampil 1. Selanjutnya ada Nuh Gede Ayuning Harum nomor 2. Om Swastiastu. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Selamat pagi teman-teman tercinta. Perkenalkan, nama saya Nuh Gede Ayuning Harum. Saya bersekolah di SD Negeri 3 Banjarjawa Singaraja. Hari ini saya akan bercerita dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Menyambut hari yang indah. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah desa yang indah, sedang ada pembagian sembako bagi para warga yang terkena dampak corona. Nek, ini ada bantuan sembako, Nek. Terima kasih. Ini bantuan sembako dari mana, Syuk? Ini bantuan corona, Nek. Wah, syukurlah. Semoga corona panjang umur, diberikan kesehatan dan kesuksesan. Nenek, corona itu nama virus yang menyebabkan kita tidak bisa kemana-mana, Nek. Oh, itu yang namanya corona toh. Nenek baru tahu, Cuk. Iya, Nek, karena corona
kita jadi tidak bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Sudah 1 tahun berlalu. Awal kemunculannya di Wuhan, negara Cina. Corona pun dengan cepat masuk ke Indonesia. Corona viral di mana-mana. Lihat TV ada corona. Lihat YouTube ada corona. Dan lihat Facebook pun ada corona. Di jalanan terdengar sirine ambulans berlalu lalang. Wiu, 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 yang menandakan ada korban lagi akibat virus corona yang menyebalkan ini. Badai duka hingga kini masih tampak di wajah Ibu Pertiwi. Kadang terbesit rasa bosan dan bertanya pada Papa dan Mama, "Papa, Mama, kapan Harum bisa ke sekolah lagi?" Namun jawaban Papa dan Mama sama. Sabar ya Harum, setelah virus coronanya berakhir, Harum bisa ke sekolah seperti dulu lagi. Bosan. Sekarang setiap pagi yang Harum cari adalah gadget. Karena Harum harus absen dulu sebelum pelajaran online dimulai. Kadang kesedihan terbesit dalam benakku. Bagaimana ya dengan teman-teman yang tidak punya gadget? Sedih sekali. Ya Tuhan, kapan semua ini akan berakhir? Teman-teman, corona itu adalah nama virus yang kecil sekali, yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi bisa membunuh puluhan bahkan ribuan orang di dunia. Cara agar terhindar dari corona adalah tetap jalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, tetap pakai masker, hindari kerumunan, dan tetap diam di rumah. Jangan keluar rumah kalau tidak penting ya teman-teman. Ingat, makan makanan yang bergizi agar imunitas bagus. Nah, itulah cerita dari Harum. Pesan moral dari cerita ini adalah tetap jalankan protokol kesehatan agar terhindar dari corona. Indonesia yang tangguh akan tumbuh menjadi Indonesia yang hebat. Mari kita sambut hari yang indah. Baik, mari kita sambut Indonesia yang indah. Mudah-mudahan ya, sebagai harapan kita bersama, tentunya kita ingin nih terbebas dari yang namanya virus corona COVID-19. Selanjutnya nomor 3, Gusti Aska Afishana Raka. Silakan Adik. Baik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gusti Aska Afishana Raka, panggil saja Aska. Umur saya 11 tahun, saya siswa kelas 6 dari SDN 2 Banjar Tengah Negara. Saya akan menceritakan pengalaman saya selama pandemi yang saya beri judul Antara Aku, Corona, dan Jepang Hias. Untuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Pada awal pandemi, ikan cupang sudah mulai tren kembali. Ikan cupang yang tren adalah ikan cupang hias. Namun pada saat itu saya tidak menyukai ikan cupang. Dan pada suatu hari saya dikasih 2 ekor ikan cupang betina atau female dari teman bapak saya. Dan di kemudian hari saya dikasih lagi 2 ekor ikan cupang jantan atau male. Karena warnanya bagus, saya mulai tertarik. Dan ketika saya video call sama om saya di Jakarta, ternyata dia memiliki hobi yang sama dengan saya. Dan setelah video call, saya dikirimin 5 ekor ikan cupang male loh. Pada saat nunggu pengiriman, saya sempat deg-degan karena takut si ikan cupang tersebut mati. Namun setelah sampai, cupangnya sehat. Tapi cupang baru datang ini tidak mau makan. Setelah saya mencari tahu di Google dan nonton video di YouTube, ternyata cupang tidak mau makan ini hanya stres pada saat perjalanan. Dan setelah cupang saya cukup, saya melakukan peminjahan.
pemijahan atau perkawinan ikan cupang. Pada pemijahan pertama berhasil, namun pada pertumbuhan buaya gagal. Buaya adalah anakan ikan cupang yang baru menetas. Akhirnya saya mencoba-coba dan pada pemijahan ketujuh berhasil, namun pada pertumbuhan buaya gagal. Dan pada suatu hari saya dikasih 200 ekor anakan ikan cupang berumur 1-2 bulan dari teman bapak saya. Dia memberikan ikan cupang ini karena tidak sanggup memberi pakan ikan-ikan tersebut. Pakan yang dia berikan adalah cacing dara dan cacing sutra. Harga cacing dara per kotak adalah 15-20 ribu dan itu hanya digunakan untuk satu kali pemberian. Tetapi saya memiliki pakan alternatif, yaitu daging ikan lemuru yang saya olah. Karena ikan lemuru berlimpah di desa saya, harganya pun murah, hanya Rp7.000 per kilogram. Tetapi bila kita kasih daging ikan lemuru ke ikan cupang, maka airnya akan cepat bau amis. Tapi saya memiliki trik khusus. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkannya karena itu rahasia perusahaan saya. Jika ingin tahu bisa langsung japri saya. Daging ikan lemuru memiliki banyak lipid dan protein. Lipid berguna untuk mutasi ikan cupang agar mutasi maksimal. Mutasi adalah perubahan warna untuk keindahan warnanya. Dan setelah saya kasih, 80% ikan saya mutasi. Sedangkan protein berguna untuk pertumbuhan si ikan cupang agar cepat besar. Dan Umar memberikan saya ikan cupang, datang ke rumah saya untuk melihat ikan yang dia berikan. Dan dia terkaget karena ikan yang dia berikan kualitasnya jauh lebih bagus daripada yang dikasih pakan cacing. Akhirnya dia membawa beberapa untuk dikembangbiakan di peternakannya. Sebenarnya saya belum berhasil dalam pengembangbiakan ikan cupang, tapi saya akan terus mencoba. Jadi teman-teman, walaupun pada saat pandemi kita liburkan, kita harus melakukan kegiatan positif dan bermanfaat untuk mengisi waktu luang. Mari kita terus belajar dan berkarya dengan menerapkan nilai-nilai ketangguhan, semangat, pantang menyerah, untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan, agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan 5M dimanapun dan kapanpun. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bersekolah lagi. Sampai jumpa lain kesempatan. Salam Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salam Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Langsung ya dipakai maskernya. Selanjutnya, pendengar dan juga pemirsa YouTube, kita akan sama-sama mendengarkan dan menyaksikan penampilan peserta nomor 4 atas nama Syifa Azahra Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Syifa Azahra Wijaya. Saya adalah siswa kelas 5 dari Main 5 Buleleng. Saya akan menceritakan pengalaman saya semenjak pandemi COVID-19 menyebar di Indonesia. Semenjak pandemi COVID-19 menyebar di Indonesia, aku dan keluargaku tinggal di rumah nenekku yang ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selama pandemi COVID-19 menyebar di Indonesia, aku merasakan hal yang sangat berbeda. Mulai dari sekolah di rumah, bahkan sampai semuanya pun harus ditutup karena PPKM. Sampai akhirnya 22 Mei 2020, adik laki-lakiku lahir dengan sehat dan sempurna. 23 Mei 2020, aku berulang tahun yang ke-9. Dan sampai akhirnya kakekku harus masuk rumah sakit karena mengidap penyakit kanker darah. 15 Juni 2020, kakekku dinyatakan meninggal dunia. Tapi ada kabar lebih menyedihkan lagi. Sebulan kemudian, 15 Juli 2020, ibuku dinyatakan meninggal dunia. Itu menjadi sebuah mimpi buruk yang tidak pernah disangka-sangka oleh semua anak di seluruh dunia. Karena telah kehilangan perempuan yang telah melahirkan dan menjaga kita hingga sebesar ini. Sampai akhirnya aku pun menemukan sebuah lingkungan di mana aku bisa merasakan kasih sayang dan juga bisa merasakan kasih sayang dan juga dukungan dari orang-orang di sekitar yang membuat aku percaya jika semua ini hanya sementara. Kebahagiaan pasti akan datang setelah kesedihan. Dan dari situlah aku mulai mendapatkan ejekan dari teman-temanku karena tidak memiliki seorang ibu. Tapi aku percaya setelah kesedihan pasti selalu ada kebahagiaan dan kesedihan ini hanya sesaat. Dan aku percaya masih banyak yang menyayangiku seperti ibuku menyayangiku. Dan
Aku juga percaya jika Allah memberikan ini semua untukku dan yang terbaik untukku. Sampai akhirnya aku pun berhasil membahagiakan orang tuaku karena aku meraih medali perunggu dalam Madrasah Olimpiade Kontes atau MOC 2020 dilaksanakan secara online. Dan aku pun merasa bangga karena bisa membahagiakan ibuku, ayahku, dan juga keluarga besarku. Setelah berduka, kami masih bisa merasakan kebahagiaan karena kemenanganku. Dan aku pun merasa bahagia karena sekarang adikku sudah tumbuh besar dan tumbuh sangat pintar. Dan pesanku adalah jika kita dilanda musibah dan kesedihan, jangan jadikan itu sebagai sebuah penghalang untuk kita menjadi putus asa dan patah semangat dalam menghadapi kehidupan. Percayalah, setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan. Kesedihan itu hanya sesaat dan kebahagiaan pasti akan datang setelah kesedihan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya untuk peserta nomor 4, Syifa Azhara Wijaya, biar semangat ya. Selanjutnya nomor 5 atas nama Maula Jasmine Alfia. Silakan adik, menggunakan baju warna toska, serasi dengan sepatunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kisahku tentang COVID. Halo kawan, perkenalkan namaku Maula. Aku bersekolah di Min 5 Buleleng. Kali ini aku ingin menceritakan tentang kisahku saat aku pulang ke rumah bunda di Solo. Negeri ini sedang dilanda bencana. Wabah virus COVID-19 di mana-mana. Ternyata tidak hanya negeri kita tercinta. Wabah ini telah menyerang seluruh penjuru dunia. Siang itu paman dari Demak berkunjung ke rumah. Kami asyik bercerita sampai sore. Kemudian paman berpamitan mau ke rumah nenek dan aku pun ingin ikut. Bunda, bolehkah Maula ikut paman ke rumah nenek? Iya sayang, boleh, hati-hati ya. Begitu bunda mengizinkan, aku langsung ikut paman dengan girangnya. Setelah sampai ke rumah nenek, kami langsung bercerita, bercengkrama, dan bercanda bersama. Keesokan harinya, kabar gembira. Maaf ya. Ulang dari depan boleh enggak? Mana nih panitia? Ya langsung lanjut aja deh. Seingatnya aja deh. Iya. Apa? Ulang aja deh dari Ya depan. udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kisahku tentang COVID. Halo kawan, perkenalkan namaku Maula. Aku bersekolah di Min 5 Buleleng. Kali ini aku ingin menceritakan tentang kisahku saat aku pulang ke rumah bunda di Solo. Negeri ini sedang dilanda bencana. Wabah virus COVID-19 di mana-mana. Ternyata tidak hanya negeri kita tercinta. Wabah ini telah menyerang seluruh penjuru dunia. Siang itu, paman dari Demak berkunjung ke rumah. Kami asyik bercerita sampai sore. Kemudian paman berpamitan mau ke rumah nenek dan aku pun ingin ikut. Bunda, bolehkah Maula ikut paman ke rumah nenek? Iya sayang, boleh, hati-hati ya. Begitu bunda mengizinkan, aku langsung ikut paman dengan girangnya. Setelah sampai ke rumah nenek, kami langsung bercerita, bercengkrama, dan bercanda bersama. Keesokan harinya, kakek, nenek, dan Pak D merasa tidak enak badan. Lalu paman membawa mereka ke dokter dan dilakukan tes swab. Astagfirullah, betapa terkejutnya kami. Ternyata hasil swab positif. Kemudian paman membawa kakek, nenek, dan Pak D ke rumah sakit untuk dirawat. Nah kawan, karena aku sudah bercengkrama dengan mereka, maka aku pun akhirnya ikut diisolasi mandiri selama 2 minggu. Ketahuilah kawan, selama aku isolasi bersama kakak-kakakku di sana, kami selalu asyik melakukan kegiatan bersama-sama.
Banyak hal yang kami lakukan kawan. Olahraga di pagi hari sambil berjemur, bersepeda di halaman, bermain teka-teki, bermain petak umpet. Sungguh seru. Tapi kami tidak pernah lupa untuk memakai masker dan sering-sering mencuci tangan, juga menghirup minyak kayu putih. Tahukah kawan, di sana aku begitu bersemangat. Sampai aku makan sehari 5 kali. Hari demi hari kami lewati bersama. Di rumah kami berjuang dengan isolasi mandiri, dan di rumah sakit kakek, nenek, dan pakdeku berjuang melawan COVID-19 ditemani ayahku yang menjaga mereka. Tibalah hari ke-11. Kabar duka datang dari rumah sakit. Nenekku dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami begitu sedih. Aku dan kakak-kakakku menangis. Lalu kami saling berpelukan. Begitu kehilangan nenek kami tercinta. Walaupun begitu, kami harus tetap berjuang dan bersemangat melawan virus ini. Keesokan harinya, kakek dan pakde sudah sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Hari ke-15 tiba, aku pulang ke rumah tapi mampir dulu ke rumah sakit untuk tes swab. Tahukah kawan, swab itu tidak sakit, cuma geli karena di hidung dimasuki alat dan diambil cairan yang ada di hidung. Aku dinyatakan negatif dan aku pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga. Ayo kawan, kita jaga negeri ini agar bebas virus. Kita jaga Indonesia dengan cara di rumah saja, sering-sering mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Indonesiaku tangguh, Indonesiaku pasti bisa. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk adik ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kita akan menyaksikan dan mendengarkan Katarina nomor 6 akan bercerita. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Putu Katarina Kristi Angelin. Umur saya 11 tahun. Saya lahir di sebuah desa bernama Desa Blimbing Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Nah, apakah kalian siap mendengarkan cerita yang saya bawakan berjudul Indonesia Bisa? Baiklah kalau begitu, saya lanjutkan ya. Sebelum 17 Maret 2020, kehidupan masyarakat di desa tempat tinggal saya berjalan dengan normal. Warga yang sebagian besar bertani menjalankan kegiatannya seperti berkebun, beternak, dan melakukan kegiatan lainnya. Kegiatan keagamaan pun berjalan dengan normal. Saya pun sebagai seorang pelajar melaksanakan kegiatan belajar dengan disiplin waktu. Pagi hari beraktivitas di sekolah, sore hari melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, bahasa Inggris, tari, dan paduan suara. Kegiatan begitu padat, namun sangat menyenangkan. Banyak ilmu yang saya dapat dan fasilitas untuk mengembangkan bakat dan potensi diri untuk menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas bagi Indonesia tercinta. Namun perubahan terjadi oleh karena wabah virus corona yang melanda masyarakat Indonesia dan dunia. Berdampak pula pada pola kehidupan masyarakat dan dunia pendidikan. Sebelumnya, kita masih bisa berjabat tangan, menunjukkan senyum yang ramah,
belajar berkelompok, berdiskusi, dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Tapi kini, tatanan kehidupan baru pun dimulai untuk menjadi pembiasaan diri. Demi terwujudnya Indonesia sehat, dengan mematuhi protokol kesehatan 6M dalam segala aktivitas, memakai masker standar yang benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun, menaati aturan. Saat ini, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring. Tidak menyurutkan niat dan semangat saya untuk belajar dengan cara yang berbeda tentunya. Tidak lagi bertatap muka di kelas, tetapi dengan kemajuan teknologi saat ini dapat menunjang kegiatan pembelajaran secara daring. Guru-guru yang selalu berinovasi dan berkreasi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Untuk meningkatkan imun tubuh, setiap hari saya melaksanakan kegiatan menyenangkan bersama keluarga. Kami memelihara dan mengembangbiakan burung jalak Bali yang menjadi maskot Kabupaten Jembrana loh. Burung jalak Bali berwarna putih, memiliki kelopak mata biru, kicauannya sangat merdu, dan merupakan burung yang dilindungi karena populasinya yang semakin berkurang. Saat ini, burung peliharaan keluarga kami berjumlah 22 ekor. Semenjak kondisi pandemi, hal positif yang saya dapatkan adalah kedekatan secara fisik dan emosional, kebersamaan, dan komunikasi terjalin lebih baik di dalam keluarga. Jadi, di masa pandemi ini, tidak menyurutkan niat dan semangat saya untuk belajar lebih giat lagi. Ayo bersama kita sebagai anak bangsa mewujudkan program pemerintah, melaksanakan tatanan kehidupan era baru. Tetap semangat, tetap berkarya, bersatu membangun bangsa untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia bisa, Indonesia jaya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, salam bahagia. Salam bahagia. Terima kasih Adik Katarina, nomor tampil 6. Seperti yang disampaikan Katarina, salam bahagia. Mudah-mudahan kita tetap ya, dan juga setiap hari selalu berbahagia. Dan jangan lupa disiplin protokol kesehatan tentunya penting untuk kita bisa terbebas dari pandemi COVID-19, tentunya ditambah vaksinasi. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan penampilan peserta nomor tampil 7 atas nama Putu Anggi Nesya Ayu. Silakan Adik. Ya, sudah menuju ke panggung dan sudah siap. Om Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Putu Anggi Nesya Ayu, biasa dipanggil Nesya. Aku bersekolah di SD Negeri 3 Banjar Jawa. Aku akan membawakan cerita yang berjudul Aku Masih Punya Harapan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Teman-teman, kapan ya aku bisa mendengarkan lagu itu lagi di sekolah? Bisa bermain dengan teman-teman, melihat senyum hangat bapak ibu guru di sekolah, dan juga melakukan banyak hal yang membuat hati gembira. Oh ya teman-teman, ada yang rindu sekolah juga tidak?
Ya, teman-teman, tidak terasa ya sudah 1 tahun lebih sejak COVID-19 melanda negara Indonesia. Dan aku belum juga merasakan suasana sekolah. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangatku untuk tetap belajar, walau hanya dari rumah saja. Selama belajar dari rumah, kegiatanku adalah membaca buku dan mengerjakan tugas sekolah. Aku juga tidak lupa membantu kedua orang tua mengerjakan tugas rumah, seperti menyapu, merapikan pakaian, menyiram tanaman, dan mengasuh adik. Namun, aku mulai bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja. Hari itu, ibuku berteriak memanggilku. Misha! Misha! Ini ada info dari Bu Guru bahwa ada lomba bercerita yang diselenggarakan oleh RRI Singaraja. Wah, yang benar, Bu. Oke, siap. Misha ikut ya. Nah, teman-teman, seketika itu aku langsung sangat senang. Setiap hari aku berlatih dengan kedua orang tuaku serta ibu guru. Walaupun ini bukan pertama kalinya aku mengikuti lomba, namun tetap saja aku merasakan gugup. Bu, Mesya takut salah dalam bercerita. Seandainya kalau Mesya... Sudah, Nak, jangan takut. Mesya pasti bisa. Semangat dong, ucap ibuku memberikan semangat. Ibu guru juga selalu memberikan dukungan agar aku yakin dan percaya diri. Karena dukungan dari mereka lah aku semakin semangat. Nah, teman-teman, itulah ceritaku selama belajar dari rumah. Meskipun dalam suasana pandemi, namun tidak menyurutkan tekadku untuk tetap berprestasi. Oh ya teman-teman, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Mari kita isi perayaan ini berjuang bersama dengan tetap patuhi protokol kesehatan. COVID-19 bukanlah penghalang kita untuk menjadi anak yang tangguh dan berprestasi. Harapanku dan tentu saja menjadi harapan teman-teman di seluruh Indonesia, kita bisa kembali belajar di sekolah, bermain dan tertawa lepas tanpa jaga jarak. Teman-teman tetap semangat ya. Om Santi 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 Om. Demikian penampilan peserta nomor tampil 7. Terima kasih atas nama Putu Anggi Mesya Ayu. Diingatkan lagi untuk penonton yang menonton melalui live YouTube channel RRI Singaraja untuk memberikan dukungan kepada peserta untuk menjadi peserta favorit dengan cara ketik ya di komentar atau kolom komentar YouTube @LCA_nama peserta yang Anda jagokan. Silakan, harus ada formatnya ya, @LCA_nya huruf besar _nama peserta yang Anda jagokan. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan secara langsung peserta nomor tampil 8 atas nama Iketut Baskara Wika Nanda Radiasa. Silakan adik. Ya, tampil dengan menggunakan baju seragam sekolah biru. Om Swastiastu. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Hai teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iketut Baskara Wikananda Radesa.
Saat ini saya duduk di kelas 5 SD Lab Uniksa Singaraja. Saya merasa sangat senang dan bahagia karena saya merupakan salah satu peserta yang bisa masuk ke babak semifinal lomba bercerita dengan harapan. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Saya haturkan rasa syukur dan rasa terima kasih yang sangat tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saya berada di antara keluarga yang sangat baik dan sayang kepada saya. Mama dan papa adalah orang tua yang bekerja keras, disiplin, dan tegas kepada kami anak-anaknya. Kakak-kakak saya adalah kakak-kakak yang rajin belajar dan kakak-kakak yang berhasil membuktikan bahwa disiplin itu penting dalam kehidupan. Dimulai dari Kak Nando yang saat ini berkuliah di Fakultas Kedokteran melalui jalur prestasi. Kak Aji juga membuktikan bahwa disiplin itu penting dalam mencari sekolah favorit di Singaraja. Tahu nggak, Kak Danu? Pada 2019 kemarin, dia berhasil mewakili Provinsi Bali ke nasional dalam ajang kompetisi sains nasional. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Menurut orang tua saya, untuk menuju Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh itu dimulai dari hal-hal yang kecil, yaitu keluarga. Itu sebabnya mama dan papa saya sering mengajak saya untuk disiplin, tegas, boleh ulang ya? Maka dari itu, orang tua saya mengajarkan saya tentang disiplin, tata krama, dan sopan santun. Kata papa, kita harus disiplin kalau mau pintar dan cerdas, dan kita juga harus tahu sopan santun dan di etika karena kita hidup di masyarakat. Mama dan papa sering mengajak saya untuk selalu ringan tangan terhadap sesama. Mama sering mengajak saya untuk selalu membantu orang yang kesusahan. Walaupun masih tergolong kecil, tapi itu memberi kesan mendalam di hati saya. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Kita sebagai anak-anak Indonesia harus selalu rajin belajar, rajin membantu orang tua. Yang terpenting, tidak boleh melawan orang tua. Dan kita juga harus selalu menyayangi orang tua, dan kita juga harus selalu menyayangi saudara. Dan yang terpenting, kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar dengan tidak boleh membuang sampah sembarangan, bijak menggunakan plastik, dan toleransi terhadap sesama. Semua orang tua di dunia pasti bahagia melihat anak-anaknya berbakti kepada orang tua dan peduli terhadap lingkungan. I love you Mama Papa. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sama-sama untuk adik ya, dengan nomor tampil 8. I love you Mama Papa katanya. Baik. Cinta anak terhadap orang tua, begitu pula cinta orang tua terhadap anaknya memang benar-benar tulus sih ya. Sekarang kita akan mendengarkan dan menyaksikan peserta nomor tampil 9 atas nama Niputu Mahasti Narayana. Silakan adik. Menggunakan pakaian sekolah ya. Batik nih, warna merah. Om Swastiastu, menanam untuk masa depan. Perkenalkan nama saya. Ulangnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Mahasti Narayana, kelas 6 di SD Negeri 1 Banjar Tegal. Saya akan bercerita tentang pengalaman berlibur di rumah Kumpi di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Nah, sebelum saya bercerita, istilah kumpi sama dengan buyut. Kumpi sebutan orang Bali bagi nenek atau kakek dari orang tua kita. Kumpi saya namanya Nyoman Rai, berusia 86 tahun. Libur sekolah selama 2 minggu itu saya habiskan di rumah Kumpi. Banyak kegiatan yang dilakukan Kumpi, terutama di kebun.
Setiap pagi Kumpi pergi ke kebun. Kumpi pun selalu mengajak saya. Di kebun Kumpi banyak sekali jenis sayur dan buah. Itu semua Kumpi yang tanam. Selalu dirawat dengan baik oleh Kumpi sehingga hasilnya pun baik. Ada jambu biji rasanya manis, ada terong Belanda juga rasanya asam manis. Saya sangat suka. Bentuknya seperti telur, hanya saja ada tangkai di atasnya. Tinggi pohonnya bisa lebih dari 2 meter. Daun pinggirannya rata berujung lancip, pendek dan tulang daun menonjol. Selain ada jambu biji yang manis dan terong Belanda yang saya sukai itu, di kebun Kumpi juga ada buncis, wortel, ubi, kecombrang, alpukat, pisang, dan berbagai jenis bunga. Dan sekali lagi, itu semua hasil menanam Kumpi selama tinggal di kampung. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Kumpi masih kuat melakukan aktivitas di kebun. Saat ke kebun bersama Kumpi, ia selalu bercerita betapa asiknya berkebun. Saya hanya mendengarkan sambil terkadang saya ikut menanam. Ternyata memang benar, berkebun itu menyenangkan. Saya pun belajar menanam dari Kumpi. Salah satu yang diajarkan Kumpi saya cara menanam kepada saya adalah menanam cabai. Caranya mudah sekali. Pertama, kita buat dulu bibitnya. Caranya, ambil biji cabai lalu taruh di tanah. Taburkan saja bijinya di pot, lalu siram setiap hari. Bila sudah tumbuh daun, pindahkan ke tempat menanam yang sudah disiapkan. Kata Kumpi, jangan menyiram cabai pada waktu siang karena menyebabkan cabai busuk dan mati. Hasil panen dari kebun digunakan Kumpi untuk kebutuhan memasak setiap hari. Jadi 2 minggu saya di kampung, Kumpi mengambil sayur dari kebun untuk dimakan. Jika hasil panen berlebih akan dijual ke pasar oleh Kumpi. Senang sekali berada di kampung bersama Kumpi. Kumpi mengajarkan banyak tentang menanam kepada saya. Pokoknya banyak pengalaman baru yang saya dapatkan di kampung. Dengan menanam, halaman rumah akan terlihat lebih sejuk dan indah. Saya baru sadar ternyata menanam tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, ternyata juga bermanfaat bagi bumi. Udara sejuk membuat halaman menjadi indah dan cantik. Udara sejuk dikarenakan produksi O2 atau oksigen yang berhasil dari tanaman. Saat malam, hawa dingin terasa sekali di kampung. Setiap malam Kumpi mendengarkan radio. Terkadang juga saya mengajak Kumpi menonton YouTube lewat handphone. Kumpi bilang layarnya kecil, gambarnya kurang jelas. Kumpi pun memilih untuk hanya mendengarkan radio. Semuanya sangat menyenangkan. Kumpi berpesan kepada saya supaya menjadi pribadi yang rajin dan tidak mudah menyerah.
Terima kasih Kumpi untuk pelajaran menanamnya. Kumpi sehat selalu ya. Mahasti akan terus mendoakan Kumpi supaya sehat. Terima kasih Kumpi pelajarannya. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa. Nanti Kakak Iren mau ikut ke sana ya, berkebun ya. Seru sekali sepertinya ya ceritanya. Baik, peserta terakhir atas nama Nur Iman Al-Mawardi dengan nomor tampil 10. Silakan Adik. Ya, sepertinya sudah siap menuju ke panggung ya. Oke, saya bantu ya Adik ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Dewan Juri yang bagus-bagus, yang saya hormati. Di sini saya akan bercerita pengalaman saya dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Hai teman-teman, saya Nur Iman Al-Mawardi atau biasa dipanggil Ain dari Min 4 Buleleng akan bercerita pengalaman saya. Simak ya, yang di belakang, mana suaranya? Simak ya. Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya yang kutunggu-tunggu. Tahu nggak teman-teman kenapa? Ayo tebak. Iya betul, karena hari raya Idul Fitri saya, ayah, bunda, sekeluarga kita pergi ke kampung halaman bunda di kota Tulungagung, Jawa Timur. Di sana Mbak Huti sudah nggak sabar menunggu kedatangan kita. Nggak ketinggalan, Mbak Huti selalu menyiapkan masakan andalan, yaitu kata bunda sih namanya apa ya? Namanya lodo ayam kampung dengan kuah santannya enak, mantap. Nah, salah satu yang membuatku sangat terkesan dengan Mbah Huti yaitu saat kita sekeluarga dengan Mbah Huti pergi mengunjungi makam Presiden Republik Indonesia yang keempat di Jombang, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur. Kulihat Mbah Hutiku sangat bersemangat. Katanya semua teman-teman sekampungnya semuanya sudah pernah pergi ke sana. Tinggal Mbah Huti saja yang belum. Mbah Huti, kadang lucu juga yang Mbah Hutiku ini. Kita sempatkan juga foto-foto di depan Museum Kiai Haji Hashim Asy'ari. Padahal Mbah Huti biasanya nggak mau foto, malu katanya. Ternyata saat itulah saya terakhir berfoto bersama Mbah Huti. Bulan November tahun 2020 Mbah Hutiku meninggal. Sedih sekali teman-teman. Tapi kata ayah dan bunda, kita tidak boleh terus bersedih. Doakan semoga Mbah Huti dan Mbah Kum bahagia. Amin. Lebaran tahun ini kita sekeluarga nggak bisa pergi ke rumah Mbah Huti karena pandemi. Tapi kata ayah, Ain, mau apa ya? Ain ingat harus tetap semangat, jaga kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, jangan kumpul-kumpul dengan banyak orang. Ingat, jangan lalai menjaga kesehatan. Jika kita sehat, maka kita semangat untuk mengejar cita-cita. Kita, anak Indonesia, harus kuat dan menang melawan virus corona. Kalau dulu saya pernah mengunjungi
Indonesia. Kalau sekarang saya hanya mengenal satu B.J. Habibie, maka di masa yang akan datang kita, anak Indonesia, akan menjadi Habibie Indonesia. Kita tidak cukup hanya sebagai pengguna teknologi, tapi kita juga harus sebagai pencipta teknologi. Betul. Demikian ya teman-teman ceritaku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh tepuk tangannya untuk semua peserta yang sudah tampil ya, 10-10-nya sudah begitu luar biasa menceritakan apa yang ada dalam pikiran mereka tentunya ya, mengenai Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Apalagi nih Mawardi, siapa tadi panggilannya? Pengen jadi presiden katanya cita-citanya. Wow, mudah-mudahan tercapai kelak dewasa nanti ya. Selanjutnya sambil kami persilahkan dulu ya untuk Dewan Juri untuk bersidang, untuk menjumlahkan atau memberikan jumlah total kepada setiap peserta. Kemudian untuk bersidang menentukan siapa juara untuk lomba bercerita anak dengan harapan 2021 RRI Singaraja. Sambil menantikan juri bersidang, kami juga telah menutup voting ya di kanal YouTube RRI Singaraja. Sudah kami tutup votingnya, sudah dicatat oleh tim untuk menentukan siapa juara favoritnya dalam lomba bercerita anak. Selanjutnya, sambil menantikan Dewan Juri bersidang, kita akan mendengarkan serta menyaksikan secara langsung penampilan bintang tamu, yakni juara 1 tingkat nasional lomba bercerita anak dengan harapan tahun 2020. Tentunya Firsa juara 1 ya dulu di RRI Singaraja, dan ke tingkat nasional di Jakarta juga menjadi juara 1 tingkat nasional. Firsa, disilakan. Wah, Firsa cantik sekali ya. Tampil pagi ini. Firsa, apa kabar sayang? Boleh ngobrol dulu? Baik ya. Cerita dong sama teman-teman di sini. Kan tahun lalu Firsa juara 1 nih tingkat nasional. Gimana nih kesan-kesannya Firsa tahun lalu? Pastinya senang bisa terpilih sebagai juara 1, dan pastinya bersyukur, dan pastinya sekali lebih semangat lagi untuk belajar. Oke, ada mungkin kiat-kiat atau tips-tips khusus nggak sih Firsa supaya jadi juara nanti yang mewakili? Tetap percaya diri, kalau kalah jangan sedih, lebih berjuang lagi, karena kita semua punya rezeki masing-masing. Jadi jangan pernah sedih kalau gagal, nanti coba lagi. Oke, yang penting sekarang dipersiapkan ya, percaya diri, dan ya masalah menang atau enggak kembali lagi keberuntungan ya. Firsa membawakan cerita apa nih sekarang? Cerita asal-usul Selat Bali. Asal-usul Selat Bali. Baik pendengar RRI dan juga yang menonton di live YouTube RRI Singaraja, kita akan sama-sama menyaksikan Firsa. Baik, sebelumnya Firsa ucapkan selamat untuk 10 besar terpilih lomba bercerita anak dengan harapan tahun 2021. Semoga sukses sampai ke tingkat nasional. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Firsa Anandita, siswa kelas 6 SD dari SD Negeri 3 Banjar Jawa. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Asal-usul Selat Bali. Zaman dahulu kala, di Kerajaan Daha, Kediri, Jawa Timur, hiduplah seorang bagawan sakti mandraguna bernama Empu Sidimantra. Empu Sidimantra memiliki istri yang sangat cantik dan seorang anak yang tampan, gagah perkasa bernama Manik Angkeran. Meskipun tampan dan gagah perkasa, Manik Angkeran memiliki sifat yang buruk. Manik Angkeran sangat gemar berjudi
Ia terus berjudi setiap hari dan memakai harta kekayaan orang tuanya. Lambat laun harta kekayaan orang tuanya habis. Namun ia tidak memperdulikan itu. Ia berjudi lagi dan lagi. Ia berhutang sana sini. Utangnya menumpuk sehingga tidak mampu melunasinya. Suatu hari ia pulang ke rumah dengan tersengal-sengal. "Ayah, ibu, tolong aku." Orang tuanya panik melihat anaknya ketakutan. "Ada apa anakku? Kenapa?" Kamu pasti kalah berjudi ya." "Iya ayah, aku kalah berjudi. Tolong aku, orang-orang itu akan membunuhku." Si Dimantra lalu keluar dan menenangkan orang-orang yang marah-marah sambil mengacungkan goloknya. "Tenang anak muda, tenang. Akan aku lunasi hutang Manik Angkeran. Tenanglah, tenanglah." "Hei kakek tua, bisa apa kau? Cepat suruh anakmu keluar dan lunasi hutang-hutangnya. Cepat, mana Manik Angkeran?" "Aku akan melunasi hutang Manik Angkeran. Tenanglah, tenanglah." "Kupegang janjimu itu. 2 hari lagi aku datang ke sini. Jika kau tidak membayarnya, awas ya." Malam itu juga Empu Sidimantra pergi ke hutan untuk bertapa dan memohon petunjuk dari Tuhan. Ia mendengar bisikan yang menyuruhnya untuk pergi ke kawah Gunung Agung. Tiba-tiba di depannya ada sebuah genta sakti. Tanpa pikir panjang, ia lalu pergi ke kawah Gunung Agung. Sesampainya di sana, ia membunyikan genta saktinya sambil komat kamit membaca mantra. Tiba-tiba dari kawah Gunung Agung keluar seekor naga yang sangat besar. Naga Besuki namanya. "Oh, kakek tua, apa maumu pergi ke sini? Mengganggu tidurku saja." Si Dimantra menjelaskan segala maksudnya pergi ke kawah Gunung Agung. "Oh, baiklah. Jika itu keinginanmu, maka akan kuberikan kau setengah dari hartaku. Dengan syarat, suruh anakmu berhenti berjudi." Dari ekor naga Besuki keluar emas dan intan yang sangat banyak. Si Dimantra amat berterima kasih pada naga Besuki. Harta-harta itu diberikannya pada Manik Angkeran. Ia berjanji tidak akan berjudi lagi. Namun janji tinggallah janji. Manik Angkeran kembali berjudi dan menggunakan harta orang tuanya lagi. Ia terlilit hutang dan panik mencari cara agar bisa melunasi hutang-hutangnya. Ia memohon pada ayahnya untuk memberikan sedikit lagi hartanya. Kali ini ayahnya sudah benar-benar marah. Ia tidak mau memberikan hartanya kepada Manik Angkeran. Karena terdesak, Manik Angkeran terpaksa mencuri genta sakti itu dan pergi ke kawah Gunung Agung sendirian. Sesampainya di kawah Gunung Agung, ia bingung karena tak tahu mantra apa yang harus diucapkannya. Ia lalu membunyikan genta itu sambil memanggil-manggil naga Besuki. "Hai naga Besuki, keluarlah, cepat keluar, aku butuh bantuanmu." Naga Besuki keluar dengan menggeliatkan tubuhnya. Manik Angkeran ketakutan melihat naga yang amat besar itu. "Ampuni aku naga, jangan makan aku. Ampuni aku naga."
Oh, anak muda, siapa kau dan apa maksudmu ke sini? Aku hanya ingin meminta sedikit harta. Oh iya, sebelumnya aku Manik Angkeran, putra dari Sidi Mantra. Bolehkah aku meminta harta sedikit saja? Baiklah, tapi dengan syarat kau harus berhenti berjudi setelah aku berikan harta-harta. Seketika itu, naga besuki menggeliatkan tubuhnya. Dari ekornya keluar harta yang sangat banyak. Melihat ekor naga besuki yang terbuat dari permata, muncul niat jahat dari hati Manik Angkeran. Ketika naga besuki sedang menggeliatkan tubuhnya, ekornya dipotong oleh Manik Angkeran. Ia harus berlari secepat mungkin. Naga besuki tidak bisa mengejarnya. Oh, awas ya kau Manik Angkeran! Dengan kesaktiannya, ia mencilat jejak kaki Manik Angkeran. Seketika itu, Manik Angkeran terbakar dan meninggal. Di kerajaan, Empu Sidi Mantra bingung karena anaknya tak kunjung pulang. Tiba-tiba ia teringat, genta saktinya kan hilang. Apa jangan-jangan Manik Angkeran pergi ke Kawah Gunung Agung? Sidi Mantra lalu pergi ke Kawah Gunung Agung seorang diri. Sesampainya di sana, Sidi Mantra melihat naga besuki yang sedang gelisah di sarangnya. Tuan naga besuki, kenapa dan di mana anakku? Bisakah kau memberitahu sedikit informasi tentang anakku? Dia baru saja aku bunuh. Lihatlah, dia sudah memotong ekorku. Sidi Mantra menangis sekencang-kencangnya mengetahui anak satu-satunya meninggal begitu saja. Tuan naga besuki, kumohon hidupkan kembali anakku. Akan kulakukan apapun asal kau hidupkan kembali anakku. Akan aku lakukan permintaanmu, asalkan engkau menyambung kembali ekorku. Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra berhasil menyambungkan kembali ekor naga besuki. Sesuai janjinya, naga besuki menghidupkan kembali Manik Angkeran. Sebagai hukuman, Manik Angkeran harus tinggal di sekitar Kawah Gunung Agung. Akhirnya Sidi Mantra pergi ke kerajaan seorang diri. Karena kesal, Sidi Mantra lalu menorehkan tongkat saktinya di tanah dan mengatakan, "Hai Manik Angkeran, jaga diri baik-baik di sana. Doa ayah akan selalu menyertaimu." Karena kesaktiannya, torehan tongkatnya lama-kelamaan mengeluarkan air yang lambat laun terus membanyak hingga membentuk sebuah selat. Dan hingga saat ini disebut Selat Bali. Pesan moral dari cerita ini adalah janganlah kita berjudi dan tetap turuti perkataan orang tua. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Firsa, luar biasa ya. Oke. Wow, gimana nih adik-adik? Keren ya Firsa ya. Mudah-mudahan nanti yang menjadi juara 1 di RR Singaraja mewakili tingkat nasional juga bisa menjadi juara di tingkat nasional untuk tahun 2021. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan dan menyaksikan penampilan penyanyi ya, yakni ada Abel yang akan menyanyikan beberapa buah lagu yang akan diiringi keyboard dari kakak Adi. Abel, sini dong ya.
kenalan dulu ya. Oke, boleh pakai yang ini deh Abel ya. Mic-nya. Halo Abel, Abel ini kelas berapa sih? Halo Kak. Kelas berapa Abel nih? Aku kelas 8 SMP. SMP ya. Sekarang mau nyanyi lagu apa nih? Mau nyanyi laguku sendiri Sama? yang berjudul Mimilan Bape sama Sahabat, Bunda, dan Kepompong. Oke, silakan ya Abel ya. Iya. Oke, Abel udah siap nih, tapi ya udah siap ya Abel ya. Oke, Kakak Adi silakan. Desiran angin malam buat tiang melayang. Ingat tiang teken pebesana tua. Masalah sani patut tur selek malaja. Ambon bakal hidup tiang buin pidan. Nyesel tiang ken raga. Sedih tiang iwang. Ampurayang mimi sayang. Tiang tan madingan nungi. Ampurayang bapa sayang. Tiang berjanji kau berubah. Nyesel tiang ken raga. Sedih tiang iwang. Ampurayang mimi sayang. Tiang tan madingan Ampurayang bapa sayang. Tiang berjanji kau berubah. Ampurayang mimi sayang. Tiang tan madingan Ampurayang bapa sayang. Tiang berjanji kau berubah. Iya, itu lagunya Abel sendiri ya? Iya. Ciptaan siapa Bel? Ciptaannya Papa. Papa. Wow, berarti Papa seorang seniman juga. Jadi bakatnya Abel dari Papa nih bisa nyanyi. Kalau Mama bisa nyanyi nggak? Oke, tapi Abel ya ini dapat contekan juga selain bisa nyanyi, kamu juga sebagai ini ya menang lomba apa juara satu menembak itu ya? Iya. Iya, kemarin udah mampir ya kita undang ke Pro 2 RRI Singaraja di acara Numpang Nampang. Juara satu menembak tingkat SMP ya. Sebali, woi atlet menembak nih. Itu olahraganya tentang gini gimana nih cerita tentang olahraga menembak ini seperti apa sih? Aku ikut ini dikasih tahu dari saudara, terus nyoba-nyoba, jadi suka, makanya aku terus lanjut ikut, jadinya bisa dapet juara. Juara ya, oke mantap banget ya. Lanjut ya ke lagu yang kedua. Ya. Lagunya apa sekarang?
Sahabat. Sahabat, ciptaan Papa juga? Ya. Oh, luar biasa. Silakan Abel. Kadijatmu sanitan mengguna tanpa ada kamu sobat, genggam tangan melangkah bersama. Jangan pernah ragu, ayo sobat jalani bersama. Ini Tomos Irake berbagi. Hei sahabat, suka landuka, tetaplah jadi penyemangat. Hei sahabat, lan bareng-bareng melangkah raih cita-cita. Selalu bersama seiring sejalan, saling mengisi, selalu bersama berpegangan tangan. Dumugi rahayu selamanya. Hei sahabat, suka landuka, tetaplah jadi penyemangat. Hei sahabat, lan bareng-bareng melangkah raih cita-cita. Selalu bersama seiring sejalan, saling mengisi, selalu bersama berpegangan tangan. Dumugi rahayu, selalu bersama seiring sejalan, saling mengisi, selalu bersama berpegangan tangan. Dumugi rahayu selamanya. Oke, boleh tepuk tangan lagi buat Abel. Lanjut Bel, lagu ketiga. Oke, sekarang lagunya apa nih? Bunda. Bunda. Oke, silakan Kakak Adi. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku
terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela Dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Mantap. Oke, mantap. Satu lagu lagi ya, Bel ya? Ya. Iya, satu lagu sekarang yang dipopulerkan oleh Sinden Tosca ya, Kepompong. Sudah siap Kak Adi? Oke. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertindak kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan
sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertindak kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman, hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, na 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 na. Oke, kepompong. Abel, makasih banyak ya. Iya. Abel, silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kita akan kembali menyaksikan dan juga mendengarkan Firsa yang akan kembali membawakan sebuah cerita atau mendongeng nih kayaknya ya. Firsa mana ya? Oke, Firsa udah dateng nih. Firsa, cerita lagi yuk. Ini sekarang mau cerita apa mau dongeng lagi nih? Dongeng. Dongeng apa? Anak Pengembala dan Serigala. Oke, anak pengembala dan serigala. Siap ya? Iya. Silakan Firsa. Cerita ini berjudul Anak Pengembala dan Serigala. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang pengembala yang senang sekali mengembalakan sapi-sapinya. Ia mengembara sendiri, tidak punya teman. Karena merasa bosan, ia mencari cara bagaimana caranya agar tempat itu menjadi ramai. Ia berpikir, dan ia mendapatkan ide. Bagaimana kalau aku berbohong bahwa ada serigala yang akan memakan domba-dombaku? Ia berteriak dengan keras, "Tolong, tolong, ada serigala, tolong!" Orang-orang pun menjadi panik. Mereka keluar dan berusaha berteriak agar serigala itu takut. Namun saat diperhatikan tidak ada seekor pun serigala. Pengembala itu hanya tertawa terbahak-bahak. Kalian bodoh, mau saja aku tipu. Keesokan harinya ia kembali mengembala. Ia kembali merasa bosan. Dan lagi ia melakukan hal yang sama. Ia berteriak-teriak seolah ada serigala yang akan menyerang domba-dombanya. "Tolong, tolong, ada serigala, tolong!" Orang-orang kembali menjadi panik dan berusaha mengusir serigala itu. Namun ternyata pengembala itu berbohong lagi. Tidak ada seekor pun serigala di tempat tersebut. Orang-orang mulai marah dan merasa kesal dengan pengembala itu. Kenapa ia terus-terusan berbohong? Pengembala itu hanya tertawa puas melihat orang-orang ketakutan.
Hingga pada suatu hari, benar-benar ada serigala yang akan menyerang domba-dombanya. Ia merasa sangat ketakutan. Ia berteriak ke sana kemari meminta tolong. Namun, orang-orang pikir itu hanya bercandaan. Mereka tidak memikirkan hal itu. Halah, palingan juga pengembala itu bohong lagi. Buktinya tidak ada serigala. Gumam salah satu warga. Iya, dia kan hobi berbohong. Paling juga gak ada apa-apa dan dia akan tertawa terbahak-bahak melihat kita. Dasar. Pengembala itu terus meminta tolong ke sana kemari. Namun tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Akhirnya serigala itu berhasil membawa dan membunuh domba-dombanya. Pengembala itu menjadi sangat sedih. Ia menangis terus-terusan. Bagaimana domba-dombaku sekarang? Orang-orang yang mendengarnya menangis merasa bingung. Jangan-jangan serigala itu benar adanya. Mereka keluar dan menghampiri pengembala itu. Benar saja, domba-dombanya sudah tidak ada yang bersisa. Yang berarti serigala itu benar-benar datang. Pemuda-pemuda itu menasehati pengembala itu. Makanya kalau kamu tidak mau kehilangan domba-dombamu, lain kali berkatalah jujur, jangan mengada-ngada. Iya, jangan mengada-ngada, kan jadi tidak ada yang percaya. Maafkan aku benar-benar tidak berniat. Maafkan aku. Sudah. Sekarang kamu bilang ke bosmu bahwa domba-dombamu sudah dimakan oleh serigala. Setelah itu jangan berbohong lagi. Benar, sekarang kau lebih baik pulang. Pengembala itu lalu pergi dan mengatakan semua yang sudah terjadi hari itu. Bosnya merasa sangat kecewa dengan pengembala itu. Akhirnya pengembala itu dipecat dari pekerjaannya. Ia tidak bisa mengembala lagi. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah, teman-teman, kalau kalian mau tetap dipercaya, jangan pernah berbohong ya. Berbohong itu sifat yang salah. Kita harus selalu berkata jujur kepada siapapun. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Firsa. Wah, ceritanya luar biasa ya. Kasih Firsa. Firsa ini sering mengisi ya untuk siaran ramah anak di Pro 1 RRI Singaraja. Jadi setiap hari Minggu ya Mbak Novi ya, setiap hari Minggu jam 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Kepala LPP RRI Singaraja kepada Bapak Dr. Andes Wardi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para dewan juri yang saat ini tengah berunding di rumah masing-masing, karena ini penilaiannya melalui virtual. Mudah-mudahan sebentar lagi sudah keluar juara 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang berbahagia, yang kami banggakan, seluruh pendengar
Pro 1, pemirsa kanal YouTube Radio Republik Indonesia Singaraja, dan yang terkhusus kami ucapkan berbahagia, bergembira bagi anak-anak kita yang saat ini menjadi peserta maupun penonton channel YouTube yang berada di rumah masing-masing. Mengawali sambutan kami sebagai insan yang beriman, bertakwa, tentu rasanya tidak ada waktu sedetik pun yang dapat kita lalui selain mengucapkan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, karena di tengah pandemi COVID-19 yang juga melanda kota Singaraja, Buleleng, dan sekitarnya, kita dalam keadaan sehat dan dipertemukan pada pagi menjelang sore hari ini dalam suatu event yang kita selenggarakan, yakni Lomba Anak Bercerita dengan Harapan secara virtual yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Singaraja. Bapak Ibu pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang kami hormati, bahwa penyelenggaraan lomba kali ini diikuti oleh lebih 50 orang peserta. Pesertanya bukan hanya Buleleng, tetapi berasal dari Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bali, dan tentu saja yang terbanyak adalah berasal dari Kabupaten Buleleng. Dan pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, yang masuk ke dalam babak semifinal yang barusan kita saksikan bersama sebanyak 10 orang finalis. Dan mudah-mudahan panitia inginnya semua juara, tetapi sehubungan keterbatasan, maka yang akan menjadi juara adalah 1, 2, 3, dan favorit menurut selera pendengar maupun pemirsa YouTube dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Dan nantinya sekitar bulan Agustus, juara pertama akan kami ikut sertakan dalam Lomba Anak Bercerita tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta. Mudah-mudahan juara 1 yang akan menjadi duta Singaraja, siapapun nanti akan mampu berbicara banyak di tingkat nasional dan membawa pulang kejuaraan ke kota Singaraja atau ke rumah masing-masing. Itu harapan kami selaku penanggung jawab penyelenggaraan Lomba Anak Bercerita di tingkat Radio Republik Indonesia Singaraja. Bapak Ibu pemirsa, khususnya anak-anak kita yang tersayang, bahwa tujuan diselenggarakan lomba kali ini, Lomba Anak Bercerita, adalah dalam kerangka kita merayakan Hari Anak Nasional pada tahun 2021. Tujuannya adalah agar anak-anak mampu mengeksplor talentanya, agar anak-anak mampu memperagakan keahliannya, mampu beradaptasi sesama, dan mampu bergembira di rumah masing-masing bagi para penonton di tengah pandemi COVID-19. Kita harus menjaga kesehatan, harus selalu bergembira, bersenang, istirahat yang banyak agar kita terhindar dari COVID-19. Ini harapan kita,
Harapan Radio Republik Indonesia menyelenggarakan lomba anak bercerita dengan harapan tahun 2021. Di tengah-tengah kita, pada saat ini tentu situasi akibat pandemi COVID-19, situasi kita tidak menentu. Lebih-lebih persoalan ekonomi, pengangguran, kemiskinan bertambah banyak. Oleh karena itu, maka dengan adanya kegiatan-kegiatan semacam ini, mungkin sejenak bisa kita lupakan kondisi-kondisi perekonomian, kondisi-kondisi bangsa. Dengan adanya lomba semacam ini, kita semua mari berhibur, bersenang untuk dapat mencegah adanya COVID-19 ini. Para pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, bahwa yang ikut lomba kali ini adalah anak-anak kita yang masih bersekolah di tingkat SD, rata-rata begitu. Ini adalah anak-anak kita termasuk atau tergolong generasi Z. Generasi Z itu adalah anak-anak kita yang lahir pada tahun 1997 sampai saat ini. Cukup banyak generasi Z yang akan mewarnai kehidupan kita. Ciri anak-anak generasi Z adalah mereka adalah melek digital, melek IT. Sekarang tidak ada, mungkin jarang ditemui anak-anak kita yang tidak mengenal handphone, teknologi komunikasi yang lainnya. Kalau hanya YouTube, Facebook, dan lain sebagainya mungkin menjadi mainan anak-anak kita. Generasi Z, ciri berikutnya adalah mereka sangat percaya diri. Mereka keingintahuannya sangat besar. Ini adalah potensi bagi bangsa kita. Untuk itu, kami mengajak kepada semua pemirsa maupun pendengar, mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak kita, untuk dapat mengembangkan minat dan bakatnya, agar anak-anak kita di era tatanan kehidupan baru yang saat ini berbeda dengan tatanan sebelumnya, anak-anak kita mampu suatu saat tercipta menjadi generasi yang unggul, generasi yang tangguh, dan yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian di Indonesia, di tanah air kita tercinta. Saya kira itu sambutan kami. Saya sekali lagi atas nama Kepala RRI Singaraja mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kita, kepada orang tua dari anak-anak kita yang saat ini tengah mengikuti lomba, kepada Bapak Ibu Guru yang tentunya terus mendorong kemajuan anak-anak kita ini. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan karya kita, termasuk karya anak-anak kita yang akan berlomba ke tingkat nasional ini, dapat membanggakan kita semua. Sekali lagi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak. Demikian sambutan dari Kepala LPP RRI Singaraja, Bapak Dr. Andes Suwardi. Selanjutnya, sekarang Kakak Irun mau nyanyi, boleh nggak? Adik-adik,
nyanyi sama-sama ya. Oke, nggak bisa nyanyi. Bisanya bercerita ya. Oke, mantap. Nggak apa-apa, nyanyi dalam hati kalau gitu ya. Oke, Kakak Adi, coba. Ini jurinya masih bersidang ya, kayaknya masih menentukan siapa sih. Waduh, kayaknya semua nilainya mirip-mirip nanti ya, karena memang semuanya keren-keren sekali ya, luar biasa sekali. Jadi harap bersabar. Oke, satu lagu aja ya, baru kita langsung dengerin Dewan Juri untuk mengumumkan juaranya. Oke, lagu anak-anak aja ya. Semua lagu ini, kayaknya lagu ini semua tahu ya. Lagu apa kah ini adik-adik? Ayo, apa yuk? Semua pada malu-malu nih ya. Udah, oke. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tukit-takit, 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 hore! Tukit-takit, tukit-tak, suara sepatu kuda asik. Tukit-takit, 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 tukit-tak, suara sepatu kuda. Tahu kan ini judulnya apa? Judulnya apa? Hah? Naik Delman. Bener adiknya, ini lagunya judulnya Naik Delman ya. Pada hari Minggu ku turut siapa? Ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hei, suaranya lagi, tuk. Tukit-takit, 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 tukit-tak, suara sepatu kuda lagi. Tukit-takit, 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 tukit-tak, suara sepatu kuda. Tukit-takit, 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 tukit-tak, suara sepatu kuda. Hey! Sekali lagi ya suaranya adik-adik, mana dong?
rasanya. Oke. Lagu apa? Nanti ya. Oh, udah gak sabar adanya. Naik kereta api. Tut, tut, tut. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Nggak boleh, sekarang ada corona. Ayo kawanku di rumah aja, si corona merajalela. Burung kakak tua hinggap di jendela, kunci sudah tua, giginya tinggal dua. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Dua mata saya, hidung saya satu, asik. Dua kaki saya pakai sepatu lama, gak sekolah soalnya ya. Yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan biar kuat ya. Makan yang banyak adik-adik ya, biar kuat, biar imunnya terjaga, biar anti corona. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Sekarang lagu Heli ya. Aku punya apa? Anjing kecil ya. Ku beri nama, betul, dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Eli, kemari, ayo lari-lari. Eli, kemari, ayo lari-lari. Heli, go. Rampar pisang ya, apa rampar pisang ya? Rampar pisang, pisangku belum masak. Ada tuh, masak sebiji diulung balik-balik, sebiji diulung balik-balik. Mangga lepot, batang kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cengcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cengcurupan. Adanya kerendahan Kak Adi. Ku pandang langit penuh
iya lagu anak-anak Indonesia ya. Oke. Adik-adik tahu kan ya lagu-lagu itu? Tahu. Oke, mantap. Anak-anak harus tahu lagu anak-anak ya. Jangan lagu-lagu dewasa aja, apalagi lagu-lagu lain ya. Sekarang Dewan Juri sudah siap nih? Sudah? Baik. Jadi adik-adik udah deg-degan ya? Kira-kira siapa juaranya? Kita akan langsung ya, nggak tahu. Oke, kita akan langsung mendengarkan pengumuman juara yang akan dibacakan oleh salah satu Dewan Juri, yakni kali ini diwakili oleh Kakak Niluh Wanda Putri Pradanti SPD. Disilakan Kakak. Aduh, deg-degan ya. Aduh, ada yang pegang-pegang dada sampai itu, aduh deg-degan. Kira-kira siapa nih yang jadi juaranya gitu. Nah, kalian semua hari ini di sini sudah melalui lomba yang sebelumnya ya, berkompetisi dengan orang-orang atau anak-anak dari sekolah lain, dari berbagai sekolah, sebanyak kurang lebih 50 orang. Dan kalian sudah berhasil menjadi 10 terbaik di antara teman-teman yang ikut lomba juga. Dan kalian di sini menghadirkan performan terbaik kalian dan berbicara dan menghibur kita semua juga ya. Jadi sekarang kakak akan membacakan juara-juara yang ada. Oke. Kita ada 3 juara dan 1 juara favorit pilihan pemirsa ya. Dan yang lain juga kalau misalnya kalian nggak dapat juara 1, 2, 3 dan favorit, kalian jangan berkecil hati. Karena RRI juga menyediakan banyak sekali. Semua mendapatkan piala dan juga hadiah. Yeay. Oke, kakak bacakan ya. Dari juara ketiga. Juara ketiga dengan nilai 1055 jatuh pada Luh Gede Ayuning Harum, nomor undi 2. Oke, selamat buat Ayuning. Kemudian juara kedua, wih, tadi dia bercerita tentang ikan cupang. Wah, dengan nilai 1072 diraih oleh Gusti Aska Avisena Raka. Oke, selamat. Nah, juara 1 nih sekarang. Aduh, siapa nih? Dengan nilai 1087 tadi dia menceritakan tentang keluarganya, tentang kakaknya, tentang adiknya, tentang bapak ibunya, yaitu Idewe Made Kanha Prana Prawira. Oke, selamat buat juara 1 kita. Dan sekarang juara favoritnya. Juara favorit pilihan pemirsa ya, diraih oleh Putu. Siapa yang namanya Putu? Putu Katarina Kristi Angelin. Silakan. Wah, kita sudah punya juara-juara kita. Baik, sudah semua ya, juara 1, 2, 3 dan juga favorit. Terima kasih untuk Kakak Wanda yang sudah mengumumkan juara-juaranya. Dan dengan diumumkannya tentunya pemenang juara 1, 2, 3 serta favorit. Demikianlah semifinal lomba bercerita anak dengan harapan tahun 2021 LPP RRI Singaraja. Maka nanti Kanha ya. Oke, benar. Kanha akan mewakili RRI Singaraja ke tingkat nasional tahun 2021 di Jakarta. Selamat untuk pemenang, dan yang belum beruntung tentunya adik-adik jangan berkecil hati dan jangan patah semangat. Beranilah untuk bermimpi dan beranikan dirimu untuk mewujudkan semua impianmu, karena impian tidak akan tercapai tanpa keberanian. Saya Iren Amora, terima kasih dan sampai jumpa di Lomba Bercerita Anak dengan Harapan 2022. Kembali ke studio Pro 1 dan Pro 2 Singaraja. Terima kasih.
selanjutnya akan diserahkan hadiah kepada para pemenang, yakni juara 1, 2, 3 serta juara favorit pilihan pendengar. Penyerahan hadiah dari juara 1 atas nama siapa? Kanha ya, oke. Idewo Made Kanha Prana Prawara sebagai juara 1. Juara 2 baik, juara 2 atas nama Gusti Aska Afishana Raka. Yang mau berbudidaya ikan cupang silakan tanya resepnya ya. Katanya gini rahasia katanya ya. Selanjutnya juara 3 atas nama Loh Gede Ayuning Harum. Juara favorit ya atas nama Katarina. Oke, silakan Mbak Kadek foto. Panitia silakan foto. Saya mau ikut.